Ketika mengenal usaha ini, saya menulis lagi buku harian. Tetapi bedanya, bukan apa yang kemarin atau hari ini sudah terjadi. Saya menuliskan buku harian masa depan. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Anda semuanya pasti sudah tahu lah yang namanya diary atau buku harian. Dulu waktu kita masih kecil, kita sering kan menulis diary atau buku harian, alias kita menuliskan pengalaman kita hari ini atau yang kemarin sudah terjadi. Dan gak cuma jadi tugas sekolah, akhirnya menulis buku harian atau diary itu menjadi hobi buat beberapa orang. Sebenarnya adalah hal yang bagus ketika orang menulis buku harian. Dia bisa menghargai apa yang sudah terjadi. Walaupun kadang-kadang yang dia tulis adalah hal-hal yang menjengkelkan dia, yang bikin bete. Tapi hari itu tidak berlalu sia-sia kan, karena sudah terdokumentasikan dalam bentuk tulisannya. Dan juga menurut saya itu menyehatkan loh, karena seperti punya tempat curhat gitu. Saya waktu SD dan SMP bikin diary, tapi terus males karena buku itu kebawa nggak sengaja di tas sekolah saya, terus dibuka sama temen sekelas, dibacain, kan malu. Mana waktu itu saya nulis lagi naksir cewek lagi, aduh kan malu banget ya. Sejak saat itu saya nggak pernah lagi nulis buku harian. Ketika mengenal usaha ini, saya menulis lagi buku harian. Tetapi bedanya bukan apa yang kemarin atau hari ini sudah terjadi. Saya menuliskan buku harian masa depan. Sama sih konsepnya, menulis apa kegiatan hari ini yang saya rasakan, dengan siapa, kemana, ngapain. Tetapi yang saya tulis itu sebenarnya peristiwa yang belum terjadi sama sekali. Itu adalah impian saya dan saya menuliskan kegiatan hari itu seolah-olah itu sudah terjadi. Ya memang rada gila sih. Ketika saya punya impian rumah, setelah saya dapat gambarnya, lalu saya tempelkan di buku diary itu dan saya tulis kegiatan saya seolah-olah itu sudah terjadi. Saya tuliskan pagi hari saya bangun tidur terus ngapain, terus sarapan sama siapa, hari itu apa saja aktivitas saya di rumah itu, di ruang keluarga ngapain, makan malam sama siapa, jalan-jalan keluar sama siapa, naik mobil apa. Nah, saya tuliskan kegiatan hari itu seolah-olah itu terjadi. Ketika saya menggunting dan menempelkan mobil impian saya di buku impian itu, saya juga tuliskan, hari ini saya naik mobil bareng sama keluarga saya. Waduh serunya, jalan-jalan, lihat lampu, serunya luar biasa. Ketika saya menggunting dan menempelkan gambar keluarga bersama anak-anaknya, saya juga membuat buku harian. Hari ini saya punya kegiatan apa dengan keluarga. Saya tulis di buku harian itu betapa happy perasaan saya, pasangan saya, dan anak-anak saya. Yang saya tulis adalah kegiatan harian. Nah, tahukah teman-teman, saat itu saya belum punya rumah. Saya masih anak kos-kosan. Saya nggak punya mobil, buru-buru mobil, motor aja nggak punya. Dan bahkan saya belum berkeluarga, buru-buru anak, istri aja belum punya. Itulah yang namanya impian, dan itulah yang namanya tujuan. Saya tidak mau bekerja atau menjalankan usaha apapun yang saya nggak tahu tujuannya untuk apa, yang saya nggak tahu ujungnya seperti apa. Merantau bagi saya bukan cuma sekedar cari uang. Saya sudah bisa membayangkan resiko apa yang akan saya alami ketika saya memutuskan merantau. Saya tidak bertemu lagi dengan keluarga saya. Saya tidak akan pernah mendapat dan memberikan kasih sayang buat mereka. Saya akan kehilangan itu semuanya. Dan apapun yang saya kerjakan, saya tidak ingin punya ujung seperti itu. Kalau itu hanya sebuah proses, oke, saya nggak apa-apa. Tetapi jika itu ujungnya, saya nggak mau. Itu sebabnya teman-teman, ketika mengenal usaha ini, saya bahagia sekali. Karena saya bisa menciptakan ujung yang saya inginkan. Teman-teman para perantau, terutama TKW dan TKI yang saya cintai. Saya juga perantau. Kita sama-sama tahu ujungnya seperti apa. Itu sebabnya kita jalankan usaha ini. Akhirnya tanpa terasa, usia kita ada yang 5 tahun lebih tua, ada yang 10 tahun lebih tua, ada yang bahkan 20 atau 30 tahun lebih tua dari awal dulu kita merantau. Kalau kita tetap ada di situ, kita sudah tahu kok ujungnya kayak apa. Dan setelah itu kita baru menyadari, karena kita
pengen proses yang enak-enak aja. Tapi kemudian kita sesali ujungnya kan. Jalankan usaha ini harus menikmati prosesnya. Proses menjadi royal. Proses itu tentu saja berat jika orang tidak dikuatkan terus sama ujungnya. Dan proses itu terasa begitu berharga untuk diperjuangkan kalau kita udah tahu ujungnya. Dan pastinya wajah-wajah orang yang kita sayangi harus terus ada mendampingi pikiran kita di proses itu. Kita harus selalu memunculkan wajah ibu, bapak, anak-anak, pasangan. Kita harus selalu munculkan wajah mereka. Karena demi mereka lah kita ada di dalam proses ini. Lalu kita membayangkan orang-orang yang kita sayangi itu ada di ujung itu bersama kita. Maka rasanya justru proses ini harus kita lakukan. Karena tanpa proses ini kita nggak akan tiba di ujung itu kan. Hari ini saya belum tiba di ujung perjalanan usaha saya. Masih jauh. Tapi saat ini kehidupan saya persis seperti buku harian yang dulu awal-awal saya tulis. Persis banget. Bukan cuma membayangkan punya rumah seperti apa, tapi seperti apa kehidupan saya bersama anak-anak, bersama pasangan. Kegiatan ulang tahun tuh biasa aja, yang penting kumpul doa bareng. Tapi justru setiap hari kehidupan kami, di mana punya kebersamaan, punya kasih sayang, waktu 24 jam bersama, nggak perlu kerja untuk orang lain, mendampingi anak-anak bertumbuh, itu yang luar biasa. Itu yang saya tulis di buku harian saya. Tiap pagi antar jemput, tapi juga kadang kami jalan-jalan, muter-muter, tanpa harus ada bos, tanpa harus ada kantor. Merdeka banget berkat usaha ini. Itu pun saya tulis dalam buku harian saya. So, proses menjadi CP, proses menjadi royal, proses menjadi crown, ambassador dan majesty adalah untuk ngantar kita ke ujung itu. Jika Anda sekarang menulis buku harian masa depan, apa yang Anda tulis tentang rumah impian Anda, mobil impian Anda, keseharian Anda bersama keluarga. Lalu, jalankan usahanya dan Anda akan tiba di sana. Nggak buang umur lagi kan? Baik, yuk kita gempur PBO, kita gempur reward. Saya yakin Anda akan tiba di ujung yang Anda impikan. Jaga terus kesehatan, sukses selalu, dan go freedom!